Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menceritakan pada setiap tidur malamnya, setiap manusia diikat syaitan dengan 3 ikatan di tengkuknya. Yang di setiap ikatan itu syaitan membisikkan, tetaplah tidur karena malam masih panjang. Hingga ketika seseorang bangun dari tidurnya, kemudian dia berzikir dan berdoa, terlepaslah 1 ikatan. Lalu kemudian dia berwudu, terlepaslah ikatan kedua, sampai dia kemudian sholat, terlepaslah semua ikatan itu. Hingga kemudian seseorang di pagi harinya dia bangun dengan ceria dan penuh semangat. Jika ikatan itu ada yang tidak terlepas, maka dia akan menjadi pribadi yang murung, yang malas, hingga dia tidak bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga At-Tabrani, Rasulullah SAW menceritakan ketika seseorang bersuci atau berwudu sebelum tidurnya, maka malaikat akan bermalam di dalam pakaian atau selimutnya, dan di malam itu malaikat akan terus mendoakan orang itu, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam kondisi suci hingga dia bangun di pagi harinya. Bahaya dan larangan tidur tengkurap. Dalam satu hadis riwayat dari Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW melihat seorang sahabatnya yang sedang tidur tengkurap di masjid. Kemudian beliau membangunkan sahabat itu dengan kakinya, dan kemudian beliau mengatakan ini adalah cara tidur yang dimurkai Allah. Yang kedua, dalam satu hadisnya juga beliau mengatakan ini adalah cara tidurnya ahli neraka. Yang ketiga, ini juga dikatakan adalah cara tidurnya syaitan. Hingga kemudian ketika seseorang tidur dengan cara ini, berarti dia mengikuti cara tidur syaitan dan akan mudah sekali dan sering diganggu oleh syaitan. Yang keempat, cara tidurnya adalah cara tidur yang akan mengganggu kesehatan, karena jantung dan paru-paru akan tertindih ketika tidur seperti ini, hingga mudah sekali akan terjadi gangguan pernapasan. Begitu juga tulang belakang akan mudah nyeri dan juga gangguan pada pencernaan. Yang kelima, tidur seperti ini akan membangkitkan gairah karena alat kelamin yang tertindih, hingga akan mudah sekali mimpi basah dan juga membayangkan yang enggak. Setelah bermimpi buruk, maka duduklah dan meludahlah sedikit ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian bacalah ta'awudz, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan dari mimpi yang buruk itu. Setelah itu kalau mau tidur lagi, maka ubahlah posisi tidur. Misalnya yang awalnya tengkurap, kemudian kembali ke kanan, atau awalnya berbalik ke kiri, kemudian kembalikan badan ke kanan. Dan kalau memang mau yang lebih baik lagi, maka berwudulah dan salatlah, hingga mimpi buruk ini kemudian akan menjadi kebaikan dan kita sikapi kemudian dengan bangun salat malam. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain, kecuali kepada mereka yang memang bisa mentakwilkan mimpi dengan baik. Ini semua tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW jelas sekali melarang umatnya untuk tidur setelah salat subuh. Ada banyak kali mudarat dan bahaya dari tidur setelah salat subuh ini. Pertama, akan kehilangan keberkahan di waktu subuh atau di waktu pagi, karena Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Ketika seseorang tidur, maka dia terluput dari doa ini. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan menyebabkan seseorang menjadi blow on atau kekurangan akalnya ketika tidur di setelah salat subuh. Ketiga, salah satu waktu utama untuk berzikir juga adalah setelah salat subuh. Jika seseorang tidur, maka dia kehilangan waktu yang utama ini. Yang keempat, ini adalah waktunya orang untuk bekerja, untuk juga mencari rezeki. Ketika seseorang tidur, maka dia juga terluput dari rezeki kebaikan yang ada di pagi itu. Yang kelima, akan membuat seseorang kemudian menjadi lesu satu hari itu, seharian itu, karena tidurnya di waktu subuh ini. Dan yang keenam, ini juga ada bahaya penyakit yang akan diderita seseorang. Allahu a'lam. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya dalam hadis riwayat Bukhari ketika akan tidur untuk mengibas-ibaskan tempat tidur sebanyak 3 kali, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di atas tempat tidur kita ketika kita meninggalkannya. Jadi kemudian di atasnya ada kuman, ada hewan, atau bahkan jin dan setan ikut berbaring di situ. Dan ini walaupun kita meninggalkan tempat tidur itu dalam waktu yang sebentar, misalnya untuk berwudu atau hanya sekedar mencuci kaki atau gosok gigi. Allah. Banyak yang ingin bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat, tapi banyak yang merasa kesulitan untuk bisa mengamalkan, apalagi bisa merutinkannya. Untuk kita dapat bangun di tengah malam ini, maka jangan lupa sebelum tidur mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dibangunkan pada jam berapapun yang kita inginkan. Silakan minta jam 3, setengah 4, atau jam setengah 3. Insya Allah kita akan dibangunkan Allah di waktu yang kita minta itu. Tapi jangan lupa, nanti setelah memang kita bangun,
duduk, jangan sambil tiduran aja, duduk, setelah itu kemudian jangan lama-lama langsung bangkit berdiri untuk ngambil air wudhu, karena kalau kita masih tiduran biasanya akan langsung tertidur kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Saat kita tidur itu adalah saat kita dalam kondisi yang lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Jangankan harta dan keluarga kita, diri kita sekalipun kita bahkan gak bisa menjaganya. Maka sering sekali terjadi musibah dan mara bahaya saat seorang tidur ini. Maka apa yang harus kita lakukan saat kita tidur agar mendapatkan keselamatan hingga bangun? Jangan lupa sebelum tidur titipkanlah diri kita, harta kita dan keluarga kita kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya yang menjaga titipan. Allah adalah Al-Mu'min yang ketika seseorang menitipkan, menyerahkan sesuatu kepadanya, maka dia pasti akan menjaganya dengan sebaik-baik. Jangan lupa sebelum tidur katakanlah, ya Allah, kutitipkan diriku, hartaku dan keluargamu kepadamu. Selamat mengamalkan sobat, dan Allah akan mencintai kita. Ya Allah.